Ledakan bom menghancurkan damainya perayaan, tubuh-tubuh terjatuh dengan luka-luka yang menganga, darah mengalir dari mereka yang tak berdaya, tangisan pilu dan jeritan kesakitan bergema di udara, menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Banyak yang terluka parah, beberapa bahkan tak tertolong dan menghembuskan nafas terakhir di tengah kekacauan, reruntuhan dan debu mengaburkan pandangan, membuat harapan seolah memudar. Namun di tengah kegelapan itu, tentara Indonesia muncul dengan penuh keberanian dan kasih sayang. Mereka berlari menembus reruntuhan, mengangkat dan menggendong para korban ke tempat yang aman. Tangan mereka membawa bukan hanya pertolongan, tapi juga harapan baru di tengah luka dan duka. Aksi nyata ini menjadi bukti bahwa solidaritas dan kemanusiaan mampu menembus batas-batas konflik, menguatkan jiwa yang rapuh dan menyalakan cahaya harapan di saat tersulit. Jika kamu tergerak dengan kisah ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar terus mendapatkan cerita-cerita penting dan inspiratif lainnya. Di sebuah lapangan terbuka yang sederhana di Gaza, di tengah reruntuhan bangunan dan debu yang berterbangan, puluhan warga Palestina berkumpul dengan penuh harapan dan semangat yang tak pernah padam. Mereka datang dengan satu tujuan yang sama, merayakan hari yang istimewa bagi bangsa lain, Indonesia, yang tengah memperingati kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Di tangan mereka, bendera merah putih berkibar dengan gagah, simbol persaudaraan yang kuat antara dua bangsa yang sama-sama berjuang untuk meraih kemerdekaan dan kebebasan. Meski jarak dan situasi yang berbeda, hati mereka terasa sangat dekat. Suara sorak-sorai dan tawa anak-anak menembus kesunyian yang biasanya menyelimuti wilayah ini. Sementara bom dan peluru kerap menghujani tanah Gaza, hari ini menjadi momen sejenak untuk melupakan rasa takut dan duka. Musik tradisional mengalun pelan, menambah kehangatan suasana yang begitu kontras dengan latar belakang peperangan yang melanda. Perayaan ini bukan sekadar sebuah acara simbolis. Ini adalah bentuk nyata dari solidaritas yang tulus dan sebuah harapan besar bahwa suatu saat nanti, seperti Indonesia yang telah merdeka, Palestina pun akan bisa merasakan kebebasan sejati tanpa terkungkung oleh kekerasan dan penindasan. Anak-anak dengan penuh semangat bersiap mengikuti lomba balap kalung, permainan yang sederhana namun penuh makna. Wajah-wajah mereka berseri, penuh tawa dan kegembiraan, seakan melawan kegelapan yang terus mengintai kehidupan mereka. Para orang tua pun tersenyum bangga melihat anak-anaknya mampu menikmati momen damai walau hanya sekejap. Di tengah segala kesulitan, perayaan ini menjadi bukti bahwa harapan dan semangat kemerdekaan tetap hidup dan menyala dalam jiwa setiap orang. Gaza hari ini, walaupun dikelilingi oleh konflik dan penderitaan, berdiri tegak menyuarakan pesan bahwa solidaritas antar bangsa adalah kekuatan yang mampu menembus segala rintangan. Kebahagiaan di tengah konflik di tengah udara yang sesekali dipenuhi bau debu dan asap. Sebuah lapangan sederhana di Gaza dipenuhi oleh gelak tawa dan sorak-sorai warga Palestina. Mereka semua berkumpul untuk sebuah momen yang sangat langka, merayakan hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh kegembiraan dan kebersamaan. Di pusat perhatian, anak-anak kecil bersiap mengikuti lomba balap karung, sebuah permainan tradisional yang membawa keceriaan dan kehangatan. Lomba ini sederhana namun penuh makna. Setiap anak mengenakan kalung warna-warni yang harus mereka jaga dengan hati-hati saat berlari menuju garis finish. Suasana di sekitar dipenuhi semangat kompetisi yang sehat, tawa riang, dan dukungan dari keluarga serta tetangga yang menyemangati dengan penuh antusiasme. Anak-anak berlari dengan langkah cepat dan penuh semangat, berusaha menjaga karung agar tetap utuh tanpa terjatuh. Sementara itu, para orang tua duduk berjejer di pinggir lapangan, wajah mereka memancarkan kebahagiaan dan haru. Bagi mereka, momen seperti ini adalah oase kecil di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian dan ancaman. Melihat anak-anak mereka bermain dan tertawa tanpa rasa takut adalah hadiah terbesar, sekaligus simbol bahwa kehidupan harus terus berjalan meskipun dalam situasi sulit. Musik tradisional yang dimainkan dengan alat-alat sederhana turut mengisi suasana, membuat kegembiraan semakin terasa. Sorak-sorai yang membahana, tepuk tangan yang menggema, dan tawa anak-anak menjadi suara yang bertahan di antara suara sirine dan dentuman bom yang biasa mereka dengar sehari-hari. Lomba balap kalung ini bukan sekadar permainan, melainkan lambang harapan dan ketahanan jiwa.
Anak-anak yang berlari dengan penuh semangat itu mewakili generasi yang tak mau menyerah pada kondisi yang menindas. Mereka menunjukkan bahwa kemerdekaan dan kebebasan bukan hanya tentang wilayah atau pemerintahan, tapi juga tentang kebebasan hati dan jiwa yang terus berkobar. Di balik kebahagiaan yang terpancar, ada harapan besar yang tersimpan dalam hati setiap warga yang hadir, bahwa suatu saat nanti, seperti Indonesia yang kini merayakan kemerdekaannya, Palestina pun akan meraih kebebasan yang sebenarnya. Hari itu akan datang, dan suara tawa di lapangan ini akan menjadi kenangan manis yang menuntun mereka menuju masa depan yang damai dan merdeka. Namun, di balik semua kegembiraan ini, bayangan gelap peperangan masih menghantui, dan tanpa mereka duga, damai sejenak itu akan segera diuji. Damai yang direnggut dengan kekerasan, ketika tawa dan sorak-sorai masih mengisi udara, tiba-tiba suasana berubah drastis. Langit yang cerah mendadak gelap oleh deru pesawat tempur Israel yang melintas dengan cepat di atas Gaza. Suara sirine peringatan berbunyi keras, memecah kebahagiaan yang baru saja terjalin. Warga Palestina, yang baru saja tenggelam dalam momen damai, segera panik. Anak-anak yang tadi berlari riang terhenti. Mata mereka yang cerah kini berubah menjadi penuh ketakutan. Orang tua berusaha melindungi buah hati mereka, sambil mencari perlindungan di tengah ledakan yang bergemuruh. Tiba-tiba, hujan bom mulai mengguyur lapangan dan pemukiman sekitar. Ledakan demi ledakan menghantam tanah, mengoyak kebahagiaan yang baru saja dirasakan. Asap hitam membumbung tinggi, menutupi langit yang sempat biru cerah. Suara jeritan, tangisan, dan teriakan minta tolong memenuhi udara yang kini berubah menjadi medan perang. Banyak warga yang terluka parah berjatuhan di tanah berdebu. Beberapa terjebak di bawah reruntuhan yang roboh akibat bom. Sementara yang lain berlari tanpa arah, berusaha menyelamatkan diri dari kehancuran yang mendera. Suasana yang semula penuh harapan berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Di tengah kepanikan dan kekacauan, lomba balap kalung yang penuh keceriaan berubah menjadi saksi bisu tragedi memilukan. Kalung yang terjatuh, anak-anak yang menangis histeris, dan orang tua yang berusaha merangkul serta melindungi anak-anak mereka menjadi gambaran nyata betapa kejamnya peperangan yang merenggut kebahagiaan sekecil apapun. Serangan ini bukan hanya menghancurkan fisik, tetapi juga merobek hati dan jiwa warga yang sejenak sempat merasakan damai. Hari yang seharusnya menjadi simbol solidaritas dan kebahagiaan berubah menjadi hari duka yang mendalam. Ledakan bom yang menghantam lapangan dan pemukiman seketika mengubah suasana menjadi neraka yang sesungguhnya. Tubuh-tubuh tergeletak di tanah, beberapa terluka parah, yang lainnya terdiam tanpa nyawa. Tangisan pilu dan jeritan kesakitan memenuhi udara, melubangi keheningan yang menyiksa. Anak-anak yang semula bermain dengan riang kini merangkul luka mereka. Ada yang menangis histeris mencari orang tua, sementara yang lain terdiam ketakutan dalam pelukan keluarga. Wajah-wajah polos berubah menjadi penuh kepedihan, penuh duka yang tak terlukiskan. Orang tua panik, berlari mencari anggota keluarganya yang terpisah oleh ledakan, atau berusaha mengangkat yang terluka untuk segera mendapatkan pertolongan. Namun kondisi di lapangan yang porak-poranda membuat evakuasi menjadi sangat sulit. Debu dan asap membatasi pandangan, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa warga terjebak di bawah reruntuhan, tidak mampu bergerak dan berteriak meminta pertolongan dengan suara yang melemah. Keputusasaan mulai menguasai banyak hati, di mana rasa takut bercampur dengan harapan kecil akan keajaiban penyelamatan. Di antara kekacauan ini, solidaritas antar warga tetap menyala. Mereka berusaha saling membantu, mengangkat yang terluka, membawa mereka ke tempat yang lebih aman, meski dengan perlengkapan seadanya. Namun, jumlah korban yang jatuh sangat banyak, membuat semua usaha terasa begitu berat dan melelahkan. Momen yang seharusnya penuh harapan dan kebahagiaan ini berubah menjadi luka mendalam yang tak mudah disembuhkan. Perayaan kemerdekaan Indonesia yang dirayakan dengan penuh semangat kini terhampar dalam bayang-bayang kematian dan penderitaan. Di tengah kehancuran dan kepanikan yang melanda Gaza, muncul secercah harapan yang menyala dari kehadiran tim tentara Indonesia. Mereka datang bukan untuk bertempur, melainkan sebagai misi kemanusiaan, untuk menolong, menyelamatkan, dan memberi pertolongan kepada warga Palestina yang menjadi korban serangan brutal tersebut. Para tentara Indonesia dengan sigap dan penuh empati bergerak cepat di antara reruntuhan dan puing-puing bangunan yang hancur. Dengan alat medis sederhana dan penuh dedikasi, mereka mulai memberikan pertolongan pertama kepada yang terluka,
mengobati luka, serta menenangkan yang ketakutan. Para tentara tak hanya sekadar membantu, tetapi juga memberikan semangat dan harapan baru kepada warga yang putus asa. Mereka mengatur evakuasi korban ke tempat-tempat aman, memastikan anak-anak dan keluarga yang rentan bisa selamat dari ancaman yang masih membayangi. Kepedulian mereka terlihat jelas dari cara mereka merangkul dan menghibur anak-anak yang trauma, serta berusaha membuat lingkungan sekitar lebih aman meski dalam situasi yang sangat sulit. Mereka menjadi simbol solidaritas antar bangsa, membuktikan bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas geografis atau politik. Kehadiran tentara Indonesia di Gaza bukan hanya sebagai bantuan fisik, tetapi juga sebagai tanda bahwa dunia masih peduli dan tidak melupakan penderitaan Palestina. Mereka membawa pesan kuat bahwa perjuangan kemerdekaan dan perdamaian harus didukung bersama, tanpa memandang perbedaan. Di tengah asap dan reruntuhan, tangan-tangan Indonesia yang tulus dan penuh kasih berusaha membangun kembali harapan yang hampir musnah. Ini adalah babak baru dalam kisah solidaritas yang menghubungkan dua bangsa melalui rasa kemanusiaan dan cita-cita kemerdekaan yang sama. Meski langit Gaza masih diselimuti asap dan reruntuhan, semangat untuk terus hidup dan berharap tetap menyala di hati setiap warga yang hadir hari itu. Di tengah duka yang mendalam, mereka bersama-sama mengibarkan kembali bendera merah putih Indonesia dan bendera Palestina sebagai simbol persatuan dan solidaritas yang tak pernah padam. Perayaan yang semula penuh tawa dan kegembiraan memang berubah menjadi momen duka dan air mata. Namun jiwa perlawanan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik tetap membara. Anak-anak yang selamat, bersama para orang tua dan tentara Indonesia yang hadir, berdiri tegak menyatakan bahwa kemerdekaan dan perdamaian adalah hak setiap bangsa. Hari itu menjadi pengingat pahit bahwa perjuangan untuk meraih kemerdekaan sejati masih panjang dan penuh tantangan. Namun, solidaritas yang terjalin antara Palestina dan Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri. Dunia harus terus memperhatikan dan mendukung mereka dalam melawan ketidakadilan dan penindasan. Doa dan harapan mengalun dalam kebersamaan, menguatkan tekad untuk terus memperjuangkan hak-hak yang dirampas. Suara mereka menjadi seruan lantang agar kekerasan segera diakhiri dan perdamaian sejati dapat terwujud. Perayaan kemerdekaan Indonesia di Gaza bukan hanya soal mengenang sejarah sebuah bangsa, tapi juga menjadi simbol abadi bahwa setiap manusia berhak hidup bebas, damai, dan bermartabat, dan suatu hari nanti, di bawah langit yang damai, anak-anak Palestina akan bisa merayakan kemerdekaan mereka sendiri, tanpa rasa takut dan dengan penuh kebahagiaan. Semangat persaudaraan dan solidaritas antar bangsa menjadi cahaya yang menuntun mereka menuju hari itu, karena kemerdekaan bukan hanya soal merayakan, tapi soal membangun dunia yang lebih adil dan penuh kasih untuk generasi mendatang.